Oke, ini dia hasilnya yang sudah kita jahit ya, segitiga-segitiganya ini. Kemudian bisa kalian press dengan roller ya. Nah, sekarang saya akan mendemokan cara menjahitnya. Sebenarnya ini tidak perlu diingat ya, hanya cukup dipahami ya menggunakan logika. Nah, sekarang saya akan menjahit E2 dengan blok ini ya. Yang ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan selesaikan yang bawah ya. Kita akan satukan yang kanan dengan tengah. Oh ya teman-teman, saat menjahit kampuh, terutama yang tebal, hati-hati ya. Jadi jangan dipaksa, khawatir jarum teman-teman patah ya. Kalau berhenti atau macet, coba cek. Mungkin ada yang menggumpal atau ada kain yang terlipat ya di bawah ya. Nah, jika macet, teman-teman angkat sepatunya, kemudian gunakan hand wheel ya. Jadi jangan menggunakan pedal ya, gunakan hand wheel perlahan-lahan sampai melewati area yang tebal. Nah, kadang macet itu karena ada yang misalnya ujung-ujung kainnya ini ada yang menggumpal ya, ada yang terlipat. Nah, itu yang menyebabkan macet ya. Lanjut ya, sekarang kita akan satukan yang ini ke sini. Nah, kita sekarang satukan ini dengan ini. Oke, sekarang kita bisa satukan kepala dengan badan. Kita gunakan teknik regang pentul ya. Nah, teman-teman mungkin lihat di sini terlalu bergelombang. Kalaupun ditarik, teman-teman pasti bilang, "Mbak, kelebihan, Mbak," gitu ya. Ininya ada lebih nih gitu ya. Kalau diluruskan seperti itu. Nah, sebenarnya ini wajar ya. Pertama mungkin kampuh kalian bisa lebih besar atau lebih kecil dari 1/4 inch ya. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini. Jadi kita pilih yang lebih banyak kampuhnya ya. Dari sisi kalau di sebelah sini hanya 2 ya. Sedangkan yang kalau dari depan ada 3 ya. Kita pentul dari depan saja ya, dari sini ya. Yang ini juga dari depan saja. Nah, sekarang tekniknya seperti ini. Kalian rapikan ya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita tarik sedikit. Kita ambil tengahnya. Ya, misalnya ini, kita ambil tengahnya ini. Oke. Sekarang kita akan meratakan yang sebelah kanan. Lihat di sini masih ada gelombang-gelombangnya ya. Nah, kita tarik sedikit. Nah, seperti itu. Boleh ditaruh di bawah. Kemudian dirapikan ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada trim mengetrim ya, teman-teman ya. Tapi pastikan ukuran kain yang sudah dipotong itu benar ya. Nah, bagaimana yang
kampuhnya ini. Nah, pelan-pelan kita rapihkan ya. Dan lihat kalau ada 2 kampuh ya, itu harus berbeda ya, berlawanan ya. Contohnya, nah contohnya ini, yang belakang ke kanan, yang depan ke kiri, gitu ya. Kalau ada 2 kampuh depan belakang. Nah, ini kita selesaikan dulu yang sebelah kanan. Cukup dirapikan saja ya. Kampuh yang tebal boleh ditekan-tekan supaya jadi lebih tipis. Nanti saat menjahit jadi lebih mudah ya. Jadi tidak ada trim mengetrim ya teman-teman ya. Regang pentul ini fungsinya supaya tidak bergelombang nantinya. Oke. Boleh taruh di bawah. Nah, perhatikan kalau kampuh kalian tidak pas 1/4 inch, misalnya lebih kecil, maka kalian harus mengikuti bagian yang tengah ya. Jadi diratakan ya. Nah, ini kebetulan sudah 1/4 inch ya. Nah, ini terakhir. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Tidak ada lagi yang lewat ya, atau berlebih. Dan tidak ada yang bergelombang. Yuk, kita jahit yuk. Ini dia hasilnya. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan dengan yang atas dan bawah ya. Prinsipnya sama seperti tadi, teknik regang pentol ya. Yang bawah juga. Oke, yuk kita jahit ya. Nah, terakhir kita satukan kiri dan setelah ini satukan yang kanan. Ya, yuk. Oke, jadi ya ini dia blok ketiga kita. Nah, kalau sudah jadi semuanya, silakan teman-teman sambungkan ya, sehingga menjadi satu quilt besar, atau mau dibikin table runner juga boleh. Atau nanti kalau kalian sudah buat 4 blok, akan saya beri bonus ukuran untuk sarung bantal. Oke, saya rasa cukup ya teknik-teknik dasarnya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk membuat kucing-kucing yang lucu-lucu ini. Semangat ya teman-teman. Oke, tips yang terakhir ya, tips untuk merapikan kampuh. Nah, teman-teman mungkin ada yang perfeksionis ya, jadi ingin bagian belakangnya pun rapi. Nah, kampuh itu kalau saya ya biasanya belakangan saja, tapi tetap di awal saya memegang prinsip kalau yang depan ya ke kiri, berarti yang belakang ke kanan ya. Jadi tidak saling searah ya, nanti itu akan sangat tebal. Nah, itu saja dulu. Nah, ini adalah bagian belakang. Saya akan rapikan kampuh-kampuh mana yang bisa saya buat searah ya. Ada beberapa yang bisa, ada juga yang tidak ya. Coba kita cek. Nah, seperti ini ya. Ini kampuhnya ke kiri. Kalau kita luruskan ke bawah, yang bawah ini ke kanan. Ya. Saya harus memutuskan mau mengubah atas atau yang bawah. Kita cek satu-satu ya. Kalau saya ubah yang bawah, itu aman ya. Karena tidak ada kampuh di sisi lainnya ya. Jadi hanya satu saja. Jadi kalaupun saya mau ke kiri pun tidak ada yang tebal ya. Sedangkan kalau saya ubah yang atas,
ini saya perlu sekali ya. Saya butuh garis persimpangan ini supaya bisa lancip nanti sudutnya. Jadi ini saya pertahankan ya. Jadi saya akan dedel yang bawah. Ya, jadi ini ke kiri. Nah, yang ini nanti saya akan dedel. Lalu saya jahit kembali. Oke. Jadi kalian lihat dulu mana nih yang harus diubah nih, gitu ya. Oke, contoh lainnya sama seperti ini. Ini juga, ini ke kanan, yang atas. Yang bawah ke kiri. Nah, ini akan saya ubah. Ya, saya akan dedel. Kita cek lagi. Oke, sebelah sini sudah rata. Nah, ini ada contoh lainnya. Ini yang atas ke kanan semua ya, kanan, kanan, kanan. Nah, yang ini bagus ya, ke atas. Nah, yang ini, kalau kita buka, sedangkan yang kanan ini ke bawah. Nah, harusnya ini ke bawah juga ya. Nah, coba kita cek dulu. Kalau kita ubah dia ke bawah, apakah akan tebal? Nah, kalau ini kita ubah ke bawah, akan ada 2 kampuh lagi ya. Dan itu menyebabkan sangat tebal. Ya, teman-teman bisa lihat sini. Ya, kalau ini saya ubah, saya dedel dan saya arahkan ke kanan, maka nanti akan ada penumpukan cukup tebal. Nah, terserah teman-teman. Kalau teman-teman ahli dalam menjahit tebal, nggak apa-apa. Tapi kalau ragu-ragu ya, nah saya akhirnya mengambil jalan seperti ini. Jadi nanti saya setrikanya miring seperti ini. Ya. Oke, jadi saya setrikanya nanti miring seperti ini. Ya, teman-teman ya. Nah, ada juga cara terakhir ya. Kalau teman-teman misalnya di sini sudah tidak mungkin untuk mendedel, boleh digunting menggunakan gunting yang tajam ya, tapi jangan sampai menyentuh jahitannya. Terserah mau di sini boleh atau mau di tengah, terserah ya. Nah, jadi nanti yang atas akan seperti ini, yang bawah seperti ini. Nah, nanti disetrika ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti sebelum memutuskan mana yang harus didedel, cek dulu kalau diubah apakah akan tebal kampuhnya. Kalau ternyata aman, tidak ada pengaruhnya kalau diubah, silakan diubah. Jadi lebih rapi ya. Nah, ini rapi ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Yang depan ke kanan, berarti yang belakang ke kiri gitu ya. Nah, ini alternatif terakhir ya. Jangan sampai menembus jahitannya, gunakan gunting yang tajam ya, ujungnya tajam ya. Oke, saya rasa itu dulu teknik dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di WS berikutnya.